Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad David sebagai pemateri 4, Aisyah Anggraini sebagai pemateri pertama, Irma Mardalena sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Olivia Mahendri sebagai moderator ditambah dengan pemateri 3. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad David. Kepada David dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jelaskan tentang penelitian primer studi kasus. Jadi menurut para ahli, menurut Yona tahun 2006, Nuraini 2020, dan Raharjo dan Gatnanto tahun 2011. Penelitian primer studi kasus adalah suatu metode penelitian dalam ilmu sosial dan menggunakan ini dalam pemeriksaan yang mendalam terhadap satu keadaan atau kejadian. Lanjut. Penelitian studi kasus itu perencanaan dalam pengumpulan data yang akan dilakukan, dua perancangan pengumpulan data, selanjutnya persiapan dalam pengumpulan data. Nah, di sini kita melakukan pengamatan langsung dan wawancara. Selanjutnya itu pengumpulan data itu menjelaskan bukti-bukti yang dapat melalui hasil wawancara. Nah, selanjutnya itu analisis data. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hafid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aisyah Anggraini akan menyampaikan materi mengenai penelitian survei. Dari beberapa penjelasan pengertian menurut Indianto, Hasan, dan juga Sanjaya, maka dapat disimpulkan bahwa metode penilaian survei adalah suatu metode dalam rangka pengumpulan data yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, skema faktor yang akan mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam melakukan wawancara atau penelitian survei dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. Lanjut, moderator. Kemudian bagian dari penelitian survei terdapat wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian. Inti dari wawancara itu adalah memperoleh jawaban yang diinginkan oleh seorang peneliti. Dalam melakukan wawancara juga dibutuhkan kuesioner yang merupakan dokumen yang berisi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh seorang peneliti. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Kepada Saudari Irma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya adalah penelitian eksperimen. Menurut ahli yang pertama Ari Kunto 2006, Jaidon 2011, Sugiono 2012, dan Sarwono 2006 dapat disimpulkan bahwa eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga diperlukan proses manipulasi. Sehingga sebagai metode penelitian digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan yang lain dalam kondisi terkendalinya. Next, moderator. Materi yang kedua yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Soekardi 2009, karakteristik penelitian eksperimen terbagi atas 3. Yang pertama ada manipulasi, adanya tindakan memanipulasi variabel yang secara terencana dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, mengontrol variabel. Mengontrol merupakan usaha untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Yang ketiga, melakukan observasi. Peneliti melakukan observasi terhadap beberapa kelompok yang bertujuan untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul. Next, moderator. Menurut Jaidon 2011, variabel dalam penelitian eksperimen terbagi atas 4. Yang pertama, variabel bebas atau independen.
merupakan variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau variabel dampak. Yang kedua, variabel terikat atau dependen merupakan variabel hasil atau dampak atau akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Variabel terikat umumnya menjadi tujuan penelitian sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Yang ketiga, ada variabel kontrol, yang dimana variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol atau dipengaruhi. Yang keempat, ada variabel moderator yang dimana variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Penelitian sekunder dari 3 pendapat para ahli, yaitu Sari Asmendri tahun 2018 dan Khatibah 2019 dan Dananjaya tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa penelitian sekunder adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang tujuannya untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data dengan cara menggunakan metode atau teknik tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya kepada kelompok 3, maka kami dari kelompok 3 akan menutup diskusi pada siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.